Oke, baik teman-teman, kami di sini sudah berada di tempat usaha dengan ibu pemiliknya. Hai. Oke, udah bisa kita mulai Bu wawancaranya? Oke, yuk. Oh, Bu, bisa nggak diceritakan ini tentang usaha ini apa dan sudah berjalan berapa lama? Oke, jadi konveksi Jose Kerap Siantar ini sudah ada sejak Agustus 2015. Nah, jadi ini Agustus ini 10 tahun. Ya, begitulah. Terus Bu, Bergerak di bidang apa tadi ya? Iya. Oke. Untuk produk utamanya itu kita bantal dan spray. Jadi yang dua itu aja produk utamanya. Nanti variannya banyak, varian bantalnya banyak, varian spraynya juga banyak gitu. terus Bu, kalau Ibu menghitung biaya produksi atau pengeluaran untuk tiket produksi sana nggak Bu? Iya, hitung. Kita hitung lah mulai dari bahan baku, kemudian biaya produksi, dihitung semuanya. Nggak ada yang nggak dihitung. Wajib. Terus kalau dalam proses produksi, biaya apa aja yang biasanya dikeluarkan? Misalnya bahannya, tenaga kerja, listrik. Iya, iya. Jadi misalkan ya kita ambil contoh misalnya satu bantal, ya. Jadi biaya produksinya itu dihitung pertama bahan baku. Bahan bakunya itu silikon, isian bantalnya, kain covernya itu dihitung. Kemudian biaya produksi itu ada biaya tenaga kerja, menggunting kain, menjahit, mengisi. Kemudian ada kemasan, ada kemasannya. Kemudian biaya lainnya ada biaya listrik, air, dan juga ada penyusutan. Nah, lengkap ya. Apakah semua pesanan memiliki biaya produksi yang sama atau berbeda-beda tergantung ukuran dan desain? Iya, tentu berbeda-beda. Misalkan spray yang single dengan spray yang kita bilang lah super king, ya kan? 7 kaki dengan yang 3 kaki ukurannya berbeda, tentu biaya produksinya juga beda-beda. Upah jahitnya pun beda-beda, biaya produksinya beda, bahan bakunya beda, jadi nggak sama. Bagaimana cara Ibu memastikan bahwa setiap pesanan tetap menghasilkan keuntungan? Bagaimana caranya memastikan? Iya, Iya. bisa dipastikan. Bisa dipastikan dari penghitungan biaya produksi. Jadi kan harga pokok produksi dari situ kan dia kita hasilkan harga pokok penjualan. Di harga pokok penjualan ini nanti kan sudah ada keuntungan margin yang kita masukkan, misalnya 10% kah, 20% kah, 30% kah. Jadi memang kalau tidak ada maksudnya gini, harga yang kita buat itu, harga jual yang kita buat di dalamnya udah ada keuntungan. Jadi memang kita pastikan itu ada. Begitu. Kemudian, apakah pernah mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produksi? Enggak lah, nggak pernah lah, karena kan bahannya udah ada, kita udah tinggal hitung harga, kemudian biaya produksinya tinggal dihitung. Jadi nggak pernah terjadi sih susah ngitung. Kadang-kadang yang susah ngitung itu memasukkan biaya penyusutan. Kadang kalau misalnya barang itu kecil, kadang memang nggak dimasukkan gitu. Tapi nggak pernah, sejaknya nggak pernah. Pasti bisa dihitung. Kemudian, pertanyaan terakhir Ibu, menurut Ibu seberapa penting memahami perhitungan biaya produksi atau HPP bagi pelaku UMKM seperti Ibu? Sangat penting, karena kan kenapa sangat penting? Karena dari perhitungan biaya produksi itulah nanti kita tahu usaha kita ini untung apa rugi gitu. Jadi nggak asal susun harga, nggak asal buat harga. Itu misalnya kalau harganya 1.000, harga jual 1.000 kita buat misalnya gitu ya. Terus kalau misalnya akan ada orang nawar, kita udah ada rate paling rendah, turunnya paling misalnya nih ke 800 rupiah misalnya begitu. Karena kalau akan di bawah itu mungkin kita akan rugi begitu. Jadi memang sangat penting karena itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan usahanya. Kalau rugi kan nanti nggak bertumbuh dong dia kan. Jadi harus barang apapun, sekecil apapun yang mau diproduksi oleh UMKM wajib harus dihitung keuntungannya supaya usahanya tetap jalan gitu ya. Oke, seperti usaha inilah nanti Agustus ini udah 10 tahun, tentu kalau misalnya tiap bulan dia
merugi kan nggak mungkin bertahan dia sampai 10 tahun begitu, tapi dia harus untung, maka dia bisa berkembang gitu ya. Jadi Udah. sudah begitu saja. Ada apa penutupnya? Apa penutupnya? Penutupnya dari kalian lah, nanti kan bisa dikat. Iya. Baik, demikian hasil wawancara kami kepada Ibu pemilik. Iya. ibu pemilik Ya. Jose Cup. Kau jangan. Kenapa udah? Udah. Baru udah cuman itu ya. Nanti bisa diedit deh. Semoga Mata kuliah apa? ini akuntansi beliau ya tuh yang kemarin juga. Iya, harusnya kalian sebutkan itu. Semoga sedikit informasi dari kami bisa bermanfaat kepada teman-teman yang ingin membuka usaha. Ya, betul. Oke. Baru setelah itu kalian ambil foto-foto video-video Iya, kegiatannya. benar. Nanti dipotong-potong disusun Ya, bagus. Nanti kami kirim videonya. Iya, Tua nanti minta itu. Kemudian nanti Tua minta tolong kalian juga share di Instagramnya kalian atau Iya. di Soalnya TikToknya ini kalian. dimasukkan ke YouTube. Ah. Nanti bantu subscribe ya tuh. Iya, kasih aja. Iya, kasih aja. Kasih nanti sama Tua kan. Jadi nanti Tua bisa share juga. Gitu, karena kan itu sangat menolong nanti untuk nilai kalian juga kan. Tapi juga sangat menolong untuk toko ini juga dikenal sama orang kan. Gitu. Nah, kalian ambillah fotonya, videonya, kalian kadang-kadang kan ada angle yang gak bagus gitu. Nanti pintar-pintar lah kalian deh. Udah lebih pandai lihat ini situ kan. Nah, udah. Oke. Sudah, silahkan. Baik teman-teman, ini hasil wawancara kami kepada pemilik Jose Craft. Semoga sedikit informasi dari kami bisa bermanfaat kepada teman-teman yang ingin membuka usaha. Terima kasih. Terima kasih. Sukses ya adik-adik. Udah.